Malam turun di Teluk Persia. Laut yang biasanya tenang kini berubah menjadi jalur ketegangan militer paling rapuh di dunia. Radar-radar di Bahrain, Kuwait, dan pangkalan-pangkalan militer Amerika Serikat mulai menangkap sesuatu yang berbeda. Bukan sekedar gangguan sinyal, tetapi pola serangan yang terkoordinasi. Dan di Tehran, pesan politik berubah menjadi sinyal militer. Di Washington, kata penahanan mulai digantikan dengan respon terbatas. Dunia menahan napas. Sirine berbunyi di beberapa titik strategis Teluk. Laporan awal menyebut drone dan rudal jarak menengah melintasi ruang udara menuju instalasi militer di Bahrain dan Kuwait. Beberapa ledakan terdengar di dekat fasilitas logistik dan area yang diduga menjadi tempat penempatan personil asing. Tidak ada deklarasi perang, tidak ada peringatan resmi, hanya jejak panas di langit malam. Serangan ini bukan kejutan total. Ketegangan sudah menumpuk. Serangan balasan sebelumnya, operasi militer lintas batas, dan diplomasi yang runtuh di meja perundingan. Namun kali ini skala berbeda, lebih luas, lebih berani. Di Manama, sistem pertahanan aktif. Jalanan sebagian kosong. Warga diarahkan menjauh dari titik-titik sensitif. Militer Bahrain menyebut ada serangan udara terkoordinasi. Sumber keamanan mengonfirmasi adanya kerusakan pada fasilitas non-sipil di sekitar area militer. Di layar televisi lokal, pemerintah meminta warga tetap di rumah. Namun ketakutan sudah lebih dulu menyebar di media sosial. Kuwait yang selama ini relatif berada di pinggir konflik, kini berada tepat di jalur eskalasi. Sistem pertahanan udara diaktifkan. Beberapa intersepsi dilaporkan berhasil. Namun tidak semua ancaman bisa dihentikan. Pemerintah menyebut situasi sebagai serangan terhadap stabilitas kawasan. Di balik semua itu, satu pertanyaan menggantung. Apakah ini aksi balasan terbatas atau awal dari konflik yang lebih besar? Di Iran, narasi resmi tidak menggunakan kata serangan tanpa sebab. Yang muncul adalah istilah respon defensif terhadap tekanan militer yang lebih dulu terjadi. Retorika politik mengeras. Pesan yang dikirimkan jelas. Setiap serangan akan dibalas. Setiap tekanan akan menciptakan tekanan baru. Namun di ruang-ruang diplomasi ada kegelisahan lain, bahwa siklus ini mulai kehilangan rem. Di Pentagon, skenario darurat dibuka. Opsinya tidak banyak. Eskalasi militer terbatas, penguatan pertahanan regional, atau kembali ke jalur diplomasi yang sudah retak. Namun setiap opsi memiliki resiko yang sama. Konflik yang melebar di kawasan energi paling sensitif di dunia. Teluk Persia bukan hanya jalur laut. Ia adalah nadi energi global. Dan ketika nadi itu terganggu, efeknya tidak berhenti di Timur Tengah. Harga minyak bergerak naik tajam dalam hitungan jam. Bursa Asia bereaksi lebih cepat daripada pernyataan politik. Investor membaca satu hal: ketidakpastian jangka panjang.
Di permukaan ini terlihat sebagai rangkaian serangan dan balasan. Namun di bawahnya ada sesuatu yang lebih dalam. Runtuhnya batas antara konflik lokal dan perang regional. Dan ketika batas itu hilang, yang tersisa hanyalah pertanyaan yang tidak pernah dijawab cepat di sejarah Timur Tengah. Seberapa jauh eskalasi ini akan pergi sebelum seseorang memilih berhenti?